di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi rasional ya. Oh iya, BTW dari kelompok 1 ya guys. Kita kenalan dan absen dulu ya guys. Kita mulai dari ketua. Ketua kelompok 1 adalah Lutfia Nadia, absen 17. Kemudian kita beralih ke anggota. Ada Sirin Rania. Absen 32, Mustika Najah. Absen 23. Dan ada Lintang Firdaus. Absen 16. Oke, sudah kenal ya. Pertama-tama, alangkah baiknya jika kita mengenal fungsi rasional. Apa sih fungsi rasional itu? Sini ku kasih paham ya. Fungsi rasional adalah fungsi yang dapat dinyatakan sebagai rasio atau hasil bagi dari dua fungsi polinomial suku banyak, di mana pembaginya penyebut tidak sama dengan 0. Karakteristiknya ialah domain, range, asimtot. Jadi bisa dituliskan f(x) sama dengan p(x) per qx dengan syarat fungsi yang di bawah atau bilangan penyebutnya yaitu qx tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan mengenal bentuk fungsi rasional. Bentuk rasional terdiri dari fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi kubik, dan fungsi pecahan. Bentuk dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian bentuk dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Selanjutnya, bentuk dari fungsi polinom adalah fx sama dengan a nx pangkat n plus a n m min 1 x pangkat n min 1 plus a n min 2 x pangkat n min 2 plus titik plus a 2x kuadrat plus a 1 kali x ditambah a0. Berikutnya, bentuk fungsi kubik fx sama dengan a kali x pangkat 3 ditambah b kali x kuadrat ditambah c kali x ditambah d. Selanjutnya, bentuk fungsi pecahan adalah fx sama dengan p kali x per q kali x. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kemudian kita akan mengenal gambar grafik fungsi rasional. Pertama, yaitu gambar grafik fungsi linear. Polinomial derajat 1. Bentuknya garis lurus miring, jadi bukan kurva, nggak ada belokan. Terus yang kedua adalah gambar grafik fungsi kuadrat. Polinomial derajat 2, bentuknya kurva U. Kalau koefisien positif, U terbuka ke atas. Kalau koefisien negatif, U terbuka ke bawah. Grafik ini tidak pernah tertutup, jadi ujungnya ke atas bawah tanpa batas. Yang ketiga adalah gambar grafik fungsi kubik. Polinomial derajat 3, bentuknya kayak huruf S yang miring. Kalau koefisien positif, dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau negatif, dari kiri atas ke kanan bawah. Yang keempat adalah fungsi polinom. Polinomial derajat 4, kuartik. Bentuknya mirip parabola tapi lebih bergelombang. Bisa ada 2 lembah dan 1 puncak atau sebaliknya. Kalau koefisien positif, ujung kiri dan kanan naik ke atas. Kalau negatif, ujung kiri dan kanan turun ke bawah. Derajat lebih tinggi, polanya sama. Makin tinggi derajat, makin banyak belokan, tapi tetap kurva halus dan gak ada garis putus atau asimtot. Kita sekarang membahas cara menggambar grafik. Soalnya itu ialah gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 kali x ditambah 1 per x min 3. Kemudian tentukan daerah asal dan daerah hasil alaminya. Oke, kita yang pertama yaitu mencari asimtot tegak dan asimtot datar. Kita mulai dari asimtot tegak, itu prinsipnya penyebut sama dengan 0. Penyebutnya x min 3 sama 0. Berarti langsung aja x sama dengan 3. Oke, asimtot datar, hasil bagi pemilihan dan penyebut terlalu lama. Jadi langsung y sama dengan a per b koefisien x pada pembilang dibagi koefisien x pada penyebut, yaitu y sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu x dengan cara y sama dengan 0. Nah, fx itu sama dengan y, berarti 2 kali x plus 1 per x minus 3 itu x nya. Menjadi 2x plus 1 per x minus 3 sama dengan 0. X minus 3 kita kalikan dengan 0, jadinya 0. Maka 2 kali x plus 1 sama dengan 0. Menjadi x sama dengan minus 1 per 2.
Berarti titik potong sumbu X ialah minus 1/2 minus 1/2, 0. Kemudian kita cari titik potong sumbu I dengan menjadikan X sama dengan 0. Ya sama dengan 2 kali 0. Plus 1. 1 per 0 minus 3 sama dengan minus 1/3, yaitu menentukan daerah grafik. Hn bisa kalian lihat dari fungsi pembilang sama dengan 0. 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 1/2. Kalau HT penyebutnya yang sama dengan 0, x sama dengan 3 atau tegak, jadi artinya x sama dengan 3. Oke, Hn, HT sudah. Sekarang kita gambar garis bilangan. Di sini min setengah dan 3. Nah, di antaranya kan 0, maka masukkan ke fx. 2 kali 0 plus 1 plus 0 min 3, min plus per min, min. Jadi selang-seling plus min plus. Selanjutnya kita menentukan titik bantu. Nah, ini kalian bisa buat tabel dulu. Lalu cara pilih titik bantunya itu terserah, pokoknya yang di sebelah kiri asimtot dan di sebelah kanan asimtot. Di sini saya pilih x-nya itu min 4, lalu 2, 4, 5 dan 10. Kemudian cara menentukan y-nya, kita tinggal masukkan saja ini. X-nya kan minus 4, kita masukkan ke dalam fx-nya. 2 kali minus 4 plus 1 sama dengan 7. Lalu per min 4 dikurangi 3 sama dengan 7. 7/7 sama dengan 1. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada x yang lain. Yang menghasilkan 2 itu y-nya min 5, 4 itu y-nya 9, 5 itu y-nya 5,5, lalu 10 itu y-nya 3. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam gambar grafiknya. Jadi gambarnya ialah seperti ini. Asimtot tegak digambarkan garis putus-putus. Karena asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3, maka garisnya ditempatkan pada X sama dengan 3. Kemudian menentukan asimtot. Datarnya yang berada pada 2, tidak tempatkan Y sama dengan 2. Lalu tadi kan sudah diketahui titik potong sumbu X berada pada minus 1/2,0. Lalu pada titik potong sumbu Y kita tempatkan pada 0, minus 1/3. Kita juga tempatkan titik bantunya yang pertama, yaitu minus 4,1, kemudian 2, minus 5, kemudian 4,9, kemudian 5, 1/2, kemudian 10,3. Lalu kita sambungkan, kita tarik garis dari titik bantu yang telah kita temukan dan jadilah kurva melengkung. Nah, ini kurvanya hampir mendekati asimtot, tidak boleh sampai sama dengan asimtot. Halo, baik, saya lanjutkan. Di sini kita membahas contoh soal sederhana. Nomor 1, tentukan domain dari fungsi berikut. Fx sama dengan 2x plus 1 per x minus 2. Diketahui, fx sama dengan 2x plus 1 per x min 2. Ditanya, domain dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 per x min 2 adalah? Jawab, x min 2 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 2. Jadi, domainnya adalah semua bilangan real kecuali x sama dengan 2. Nomor 2. Diketahui fungsi polinomial fx sama dengan 3x plus 2 per x min 2. Jika domainnya 4 kurang lebih sama dengan x kurang lebih sama dengan 10. Tentukan rangnya. Diketahui, fx sama dengan 3x plus 2 per x min 2. 4 kurang lebih sama dengan x kurang lebih sama dengan 10. Ditanya, rang dari fx sama dengan 3x plus 2 per x min 2. Jawab, fx sama dengan 3x plus 2 per x minus 2, kemudian x kita ganti dengan 4. F4 sama dengan 3 dalam kurung 4 plus 2 per 4 minus 2. Sama dengan 3 kali 4. 12 lalu plus 2 per 4 minus 2 itu 2. Kemudian 12 ditambah 2 itu 14 per 2. 14 per 2 sama dengan 7. Selanjutnya kita cari yang 10, yaitu fx sama dengan 3x plus 2 per x minus 2. Kita ganti x menjadi 10. F10 sama dengan 3 dalam kurung 10 plus 2 per 10 minus 2. Berarti 3 kali 10 itu 30. Lalu plus 2 per 10 minus 2 sama dengan 8. Maka,
Sama dengan 30 plus 2 itu 32 per 8. 32 per 8 sama dengan 4. Jadi, range dari fx sama dengan 3x plus 2 per x minus 2 adalah 4 kurang lebih y kurang lebih 7. Selanjutnya kita membahas contoh soal kehidupan sehari-hari. Sebuah pabrik menghasilkan 100 unit barang setiap hari. Barang itu dibagi rata untuk toko pemesanan. Namun, ada 3 toko langganan tetap. Maka banyak barang yang diterima rata-rata tiap toko dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan 100 per x plus 3. Tentukan rata-rata unit barang yang diterima tiap toko jika ada 7 toko pemesanan. Diketahui, fx sama dengan 100 per x plus 3. Ditanya, berapa rata-rata unit barang yang diterima tiap toko jika ada 7 toko pemesanan? Jawab fx sama dengan 100 per x plus 3. X-nya kita ganti menjadi 7. Maka, F7 sama dengan 100 per 7 plus 3. Kemudian 100 tetap. 7 plus 3 itu 10. Jadi 100 per 10 sama dengan 10. Jadi, jika ada 7 toko pemesanan maka rata-rata setiap toko menerima 10 unit barang. Terima kasih sudah menonton video kami.